awalnya itu ya kayak gimana, ada rasa kayak pengen gitu loh, kepingin, karena apa ya, ketika kita punya aksara tapi di wilayah masyarakat kita itu tidak ada yang bisa menulis dan membacanya, ini kelamaan pasti akan punah gitu kan. Nanti kalau ketika dipelajari oleh misal bahasa lain kemudian dilestarikan di sana, diklaim, kita baru marah-marah. Nah, kita sendiri kan tidak mau melestarikan. Selamat datang di Rolasan. Sugeng rawuh ing Rolasan. Samenika kita sampun kerawuhan tamu saking komunitas Kawi Kawentar. Ya bahasa Indonesia nggak apa sih, Mbak? Ya, cuma karena tamunya ini dari komunitas pegiat bahasa aksara. Pegiat aksara Jawi kuno ya. Jawi kuno, ada Mbak Flo dan Mas Eko. Sugeng siang. Sugeng siang. Nah, ini kemarin pas peringatan Hari Aksara Internasional. Jadi Mbak Flo dan Mas Eko ini membuka lapak bersama komunitasnya ke Blitar WKW Kawentar di Perpus Bung Karno. Banyak teman-teman dari mahasiswa dan pengunjung umum Perpus Bung Karno yang tertarik untuk mempelajari aksara kuno. Kemudian kami tertarik untuk mendengar langsung bagaimana cerita Kawi Kawentar selama ini. Bagaimana pengalaman-pengalamannya Mbak Flo dan Mas Eko sebagai pegiat di Kawi Kawentar. Tapi sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu ke Mbak Flo dulu. Mbak Flo sehari-hari sibuk apa Mbak Flo? Bisa dikenalkan ke teman-teman dulu. Sebelumnya halo. Kalau saya sendiri sibuknya ini jadi ibu rumah tangga, jadi buruh pabrik juga. Dan alhamdulillah baru saja menyelesaikan S1. Bulan ini mau wisuda. Tapi enggak sastra Jawa ya? Bukan. Apa Mbak ambil apa? Ambil pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Nahdlatul Ulama, Blitar. Kalau Mas Eko? Ya, sehari-hari saya sendiri di rumah ya beraktivitas biasa sih, bekerja sehari-hari kayak gitu. Ya sambil ngikutin kegiatan teman-teman dari komunitas itu juga. Sebagai pegiat aksara dan melestarikannya, kita perlu mengikuti belajar juga, mengikuti proses belajar dari teman-teman, dan juga apapun materi nanti kita ikut mempelajari juga di sana. Nah, itulah kegiatan di rumah, cuman sederhana kayak gitu. Ya. Tapi sebelum akhirnya bergabung atau membentuk komunitas itu, apakah Mbak Flo dan Mas Eko memang punya ketertarikan untuk mendalami aksara kuno itu, atau memang suka bahasa Jawa, gimana? Ya, kalau awalnya sih kita sebenarnya terbentuknya itu dari awal komunitas itu ada di Kulon Wilis ya, dulu yang membuka kelas aksara online, daring. Jadi pas pandemi. Yeah, di habis era pandemi itu kan kita bagaimana memperkenalkan aksara ini ke masyarakat, sedangkan kondisi banyak pembatasan, tidak bisa kemana-mana dan sebagainya. Nah, mungkin dari situ terinspirasi juga dari kegiatan sekolah waktu itu, pengajaran melalui sistem daring kan. Nah, mungkin teman-teman terinspirasi dari situ juga, akhirnya dibentuk kelas online di WhatsApp itu. Terus akhirnya saya ketemu dengan para pengajarnya di komunitas, akhirnya saya bergabung, kemudian Mbak Flo juga. Nah, jadi kami bertemunya ya di kelas itu. Sebelumnya saling nggak kenal juga. Sebelumnya belum pernah gabung untuk acara ataupun ketemu atau kenal, itu belum. Nah, ketika kita gabung sama-sama belajar di dalam kelas tersebut, akhirnya sama-sama kenal. Oh, ini kita dari Blitar, sama-sama dari Blitar. Ayo kita kumpulkan saja gitu. Oh, berarti itu kelas yang kota sebenarnya ngumpul sendiri. Inisiasi oleh komunitas di pusat itu ya? Oke. Itu yang di pusat, yang Kulon Wilis
Namanya Kulon Kuluan Wilis. Kulon Wilis. Kuluan Wilis. Kulban. Untuk Kuluan. tulisannya sih Kuluan ya, tapi Bacanya bacanya ya kita bahasa Jawa umumnya Kulon gitu aja. Oh, Kulon itu dari Kulon. Nggih. Kulon. Heeh. Kulon Wilis. Wilis itu sebelah. Wilis itu timurnya baratnya Kediri Baratnya yang meliputi Kediri. 6 kabupaten. Berarti Kulon Wilis berarti orang-orang itu memang berdomisili di situ Nggih. atau mengambil nama itu aja. Domisilinya di sana Oh. dan memang namanya juga menyesuaikan lokasi mungkin ya, Iya. karena di kulonnya Gunung Wilis gitu. Nah, itu awal mulai terbentuknya di sana. Kami Jadi bisa- bertemunya bisa dibilang kita itu anaknya. Kulon Wilis. anak didik dari sana Ya. karena Kalau di sama-sama Blitar berarti etan Kidul. gitu agak jauh tapi kita bisa dibilang ininya kidulnya Gunung Kamput malahan. Gunung Kamput. Kamput Gunung Kelut nama kunonya. Oh, Gunung Kamput itu namanya kunonya Gunung Kelut. Iya. Dulunya di Baru pada tahu ya. Gunung Kamput. Gunung Kamput itu bahasa kunonya Gunung Kelut. mungkin kalau sering membaca naskah-naskah klasik atau kuno itu mungkin akan ditemukan nama-nama yang seperti itu di wilayah kita itu. Tapi ya perlu proses lah. Ada Iya. kemauan dan semangatnya untuk ke sana ya bisa ketemu. Berarti awal mulanya setelah bergabung di kelas daring itu, terus oh iya no cah Blitar, Iya, karena sama-sama di Blitar gitu. di Blitar. Terus akhirnya bikin grup dulu WhatsApp atau ayo kita ketemu di satu tempat. Grup Terus WhatsAppnya dulu. di grup WhatsApp. Hmm. Sebelumnya kan kita belum pernah untuk ada niat mengumpulkan kan dari Blitar ini. Karena kemarin itu bertepatan dengan peringatan Hari Aksara. Terus ada rencana di setiap titik wilayah kota itu diadakan kegiatan. Jadi kami yang dari Blitar, ayo kita kumpulkan Ikutan untuk juga. kepanitiaan acara. Nah akhirnya dari bertemunya ini baru terbentuk juga KWK Untar ini. Baru banget Ini nih. kemarin ya? Banget, nah. Baru tahun ini berarti. Tanggal Baru 8 beberapa hari kemarin mau persiapan Persiapan acara. untuk aksara itu karena sebenarnya dilaksanakan sebanyak 14 titik ya. Salah satunya ada yang 14 di Hong titik. Kong juga. 13 kota Indonesia 13 kota, dan satu di di wilayah Hong Kong. Kalau yang daring tadi berarti tepatnya di tahun berapa? Yang ikut kelas di Kulon Wilis Bulan tadi. Wilis. Kalau saat ini sudah sampai kelas yang ke-28 dan setiap kelas itu kira-kira 8 kali pertemuan, sekitar 1 bulan lah. Itu untuk penyelesaian satu sesi kelas. Jadi perkiraan ya berapa bulan? 28 bulan. 28 bulan yang lalu. Mungkin kalau Aku ada yang jeda ke-13. bisa lebih. Kita beda angkatan sebenarnya. Beda ya? Iya beda. Beda angkatan. Oh, berarti masuk kelas itu nggak cuma insidental ketemu sekali itu ya, Enggak. tapi memang ada kurikulumnya. Iya. Ya memang Bobo. Seperti dibikin harus melalui proses tahapannya yang namanya belajar. sesuai lah. Namanya belajar. Nanti kalau lulus dari sana minimal kan harus sesuai dari apa yang diajarkan, minimal harus bisa gitu. dan harus memenuhi target tertentu tugas yang Dan itu full diberikan. daring, full 28 pertemuan itu. Itu 8 pertemuan 28 pertemuan. Pertemuan sebanyak materinya udah 28 angkatan. di hari Senin dan Kamis atau Jumat ya. Itu antara hari itu lah. Lebih fleksibel sih sebenarnya. 1 minggu 2 kali pemberian materi, cuman ketika ada tugas itu bisa dikerjakan beberapa hari kemudian, itu gak apa-apa. Misal pertemuan berikutnya belum selesai, nanti dilanjut lagi pertemuan berikutnya, boleh saja. Cuman kalau tidak menyelesaikan tugas-tugasnya itu nanti juga tidak akan diloloskan dari kelasnya juga. Harus Berarti mengulang memang lagi atau ada bagaimana. disiplin. Memang belajar ada juga. disiplin belajar, ada Iya. standar nilainya itu, enggak waton lah. Ya cuman bedanya kita lebih fleksibel, pokoknya harus tuntas gitu. Nah, terus bisa diceritakan akhirnya membuat kepanitiaan itu, apakah memang ada tuntutan harus merayakan hari literasi atau mungkin mengambil momen tertentu sehingga teman-teman kemarin banyak yang kumpul akhirnya? Kalau sebenarnya ide itu awalnya muncul sih dari teman yang dari Blitar juga yang sekarang ada di Hong Kong. Di sana juga ada komunitas SANHK, Senawa Aksara Nusantara Hong Kong.
Jadi penggeraknya salah satunya ya dari Blitar yang namanya Mbak Yayu. Awalnya itu di grup itu menyampaikan ide bagaimana kalau kita memperingati Hari Aksara ini kita adakan di setiap wilayah di mana para alumni dari Kulon Wilis ini berada, ya di situ kita gelar bagaimana gitu. Jadi ide-ide itu muncul dengan disampaikan kemudian ditanggapi dari teman-teman di wilayah masing-masing. Nah akhirnya terbentuklah kepanitiaan di wilayah masing-masing dengan kegiatannya yang beragam juga. Ya ada yang di Tulungagung, Surabaya, Malang, Ponorogo. Ada yang pokoknya dari 13 kota 13 kota. gitu. Cuma sebenarnya kalau kewajiban enggak, tapi kok alhamdulillah dengan kepedulian teman-teman dengan dunia aksara itu ada tergerak hati untuk ayo kita suarakan aksara dengan cara yang beda gitu. Dari sekian anggota komunitas yang kemarin membuat melapak di Perpus Bungkaran itu kebanyakan memang seangkatan atau beda-beda? Beda semua. Beda semua kebanyakan. Kalau yang sama mungkin ada ke-13 itu Ada, aku sama Mbak Friska aja yang berdua. berdua. Itu yang ke-13. Kalau Pak Hilmi kemarin keberapa itu? Saya kurang hafal itu. Setelah aku kayaknya itu. Jadi sebenarnya dengan yang angkatan-angkatan yang sudah duluan itu Mbak Flo dan Mas Eko itu nggak pernah ketemu di kelasnya itu ya? Enggak ya? Enggak. Kalau di kelas itu kita sebenarnya cuma tergabung di grup WA gitu kan. Cuman untuk komunikasi dan saling tatap muka offline gitu kan belum pernah. Belum pernah. Dan baru menjelang ini paling persiapan. Menjelang Persiapan itu baru pertama kali ketemu sama Mas Eko. Baru bertemu langsung terbentuk. Ayo ini sebagai kepanitiaan, terus kasih nama ini aja. Nanti kan misal kita ada izin, ini di atas namakan siapa? Nanti kalau perorangan wong yang bergerak keperluan birokrasi lebih tepatnya. Jadi akhirnya kita pakai ini aja. Ya udah sama-sama setuju, ya kita berangkat pakai itu aja gitu. Ya. Ya, bisa diceritakan bagaimana membahas namanya akhirnya menjadi terpilih lah Kawi Kawentar. Awalnya idenya pertama dulu apa namanya yang sampean itu? Dulu itu Sajak Kawi Kawentar. Awalnya mau Sajak Kawi Kawentar, cuman karena Sajak sudah sangat umum ya dengan kata puisi, nanti takutnya orang salah paham. Terus kita ambil kawinya aja. Kita ambil Kawi Kawentarnya. Terus ada kata Kawentar, lebih ke kalau dari versiku Kawentar itu sendiri kan sudah sangat lumrah didengar di lagu-lagu terkait Blitar. Jadi saya rasa lebih enak ini gitu. Kalau dari persepsi Mas Eko beda sih. Kalau Kawentar itu mungkin dari bahasanya, kalau kita lihat dari kamus Jawa kuno ya, itu Kawentar itu artinya kan terkenal atau tersohor lah. Jadi kalau misal dalam lagu Blitar Kawentar, Blitar itu tersohor atau terkenal. Kotanya kecil tapi tersohor gitu kan. Nah, jadi kalau kata Kawentar itu artinya itu tersohor atau terkenal atau misuwur gitu lah. Sekitar kayak gitu. Jadi karena kita bergerak memperkenalkan aksara Kawi atau aksara Jawa kuno, jadi kita ambil kata Kawinya dengan Kawentar itu yang kita sudah familiar banget di masyarakat kita, ya kita gunakan itulah Kawi Kawentar biar lebih mudah masyarakat itu nggak begitu asing banget lah dengan namanya gitu. Dan kemarin pengalaman melapak pertama di hadapan publik yang belum tahu ini bakal banyak yang seperti apa? tertarik apa enggak banget sih sebenarnya. Di luar ekspektasi ya. Itu kita nggak terbayangkan kalau sampai semeriah itu juga sih. Dan kita kan rencananya cuman sederhana aja, kita siapa yang datang kita jelaskan gitu aja. Nah tahu-tahu ketemu beberapa teman-teman yang luar biasa yang mendorong semangat kita. Jadi semakin ada teman-teman YouTuber juga kayak coba Bu Limbu Jambi kemarin itu, terus dari teman-teman seorang YouTuber yang pakai pakaian yang itu kita juga. Saya ketemu itu juga baru itu di situ ketemu ketemunya di, tapi kalau kenal memang di kegiatan sebelumnya, cuman nggak nyangka aja beliau mau juga ikut datang berkenan mensupport acara. Kirain memang itu bagian dari bukan itu kayak ini inisiatif beliau tahu kalau kita ada acara terus beliaunya itu datang terus bergabung kemudian ya saling support gitu aja. Kita juga nggak menyangka sampai
setotal itu supportnya dari beliau itu. Ya, surprise juga sih. Surprise bagi kami. Terima kasih kalau nonton. Terima kasih kalau Bu Mbak Miss Indah Miss Indah ya? Atau Mbak Limbo? Miss Indah Mbak Mbak Limbo. Limbo, Oke. Jadi mungkin teman-teman saya mau menambahkan konteksnya. Jadi komunitas Kawi Kawentar itu melapak di Perpus Bung Karno kemarin tanggal 8 ya. Ya, tanggal 8. 8 September 2024 di Perpus Bung Karno untuk memperingati Hari Aksara Internasional. Nah, ternyata itu baru pertama kalinya komunitas ini melapak dengan full tim juga ya. Iya, itu bisa dibilang full time. Full tim, dan beberapa orang yang saya kira itu memang bagiannya seperti Mbok Limbo tadi. Jadi Mbok Limbo itu dia berpakaian Ya, limbo ya, limbuan kalau limbo wayang lah. limbo wayang. Kalau teman-teman itu pernah melihat, dia keluarnya di wayang orang ya. Iya, di wayang. Wayang orang itu ada sosok namanya Limbo, bisa di googling. Itu ternyata beliau memang berniat untuk meramaikan teman-teman Kawi Kawentar melapak di Perpus Bung Karno. Nah, itu saya juga melihat kemarin sempat lihat ternyata antri juga orang-orang yang mau belajar itu dari beragam kota sih. Ya, beragam kota dan dari anak sampai orang dewasa. Iya, dari anak sampai yang usia dari semua kalangan banyak yang tertarik sebenarnya. Terus menurut Mbak Flo dan Mas Eko, apa yang membuat mereka tertarik untuk belajar? Paling nggak ngetahu apa sih ini Ya, mungkin salah satunya ya karena mungkin masyarakat masih belum familiar juga dengan apa itu aksara Kawi atau Jawa kuno. Pada umumnya yang diketahui kan cuma aksara Carakan, Hanacaraka itu kan ya. Tapi ketika kita suguhkan aksara Kawi atau Jawa kuno, karena belum familiar jadinya ada rasa ingin tahu mungkin ya. Ini apa sih kok disebut ini gitu. Baru dari situ mungkin yang membuat mereka penasaran dan ingin tahu gitu. Karena memang belum banyak masyarakat yang mengetahui. Jadi benar sih. Dari survei aku total beberapa pengunjung itu, oh ini toh yang ada di candi gitu. Banyak yang nggak tahu kalau aksara Kawi itu beda dengan Hanacaraka ada. Terus kalau menurut saya kenapa mereka tertarik tuh, sebenarnya semua masyarakat Indonesia itu sangat suka dengan apa yang berbau Indonesia dan kearifan lokal. Cuman kebanyakan packagingnya lebih sulit dipahami. Dengan tantangan nulis nama sederhana itu aja udah jadi hiburan tersendiri. Itu sih, jadi banyak yang tertarik. Mungkin bisa di-share lagi ketika Mbak Flo dan Mas Eko itu masuk di kelas Kulon Wilis itu kan ada beberapa pelajaran tuh. Nah, itu bisa diceritakan mulai dari awal, terus tugasnya ngapain gitu. Ya, kalau di awal-awal kita ya dijelaskan materi tentang apa sih aksara Kawi secara itu definisi ya. Secara umum dulu secara umum. Terus aksara Kawi itu apa? Siapa yang menyebutkan aksara Kawi itu? Di materi awal ringannya dijelaskan seperti itu. Kemudian dikenalkan juga dengan aksaranya langsung dalam bentuk tabel. Bentuk tabel aksara bisa diperlihatkan. Nih. Salah satunya tabel aksaranya ini yang seperti dikasihkan suaranya. Standarnya. Dari tabel yang sudah diberikan ini, dari semua anggota yang belajar ini, salah satu syarat untuk belajar adalah menulis manual. Karena aksara apa menulis. Jadi dengan metode menulis manual ini diharapkan akan lebih cepat proses pembelajaran gitu. Jadi nulis manual, terus difoto, di-share untuk dicocokkan, dikoreksi semampunya satu persatu. Karena memang aksara kaitannya dengan menulis. Aksara kan bahasa itu keterampilan. Kalau cuman sekedar mempelajari nggak bisa, harus praktek. Harus diimbangi dengan praktek menulisnya. Kebanyakan kan ada yang bisa baca tulis tapi bisa baca tahu artinya, tapi untuk menulisnya sulit, belum tentu. Nah, itulah kita kalau belajar itu usahakan yang semaksimal mungkin bisa baca, bisa tulis juga. Jadi seimbang. Ini salah satu yang paling bikin saya nyaman untuk belajar dengan detail tuh karena tugas yang diberikan kita nulisnya udah effort, terus yang koreksi juga sangat effort juga. Dan detail juga.
satu persatu. Itu tugas pertama, kelas pertama itu udah suruh nulis ya? Sudah. Ya, Jadi, awal ya tabelnya Sebanyak 13 tugas. menyalin tabel pertama. Oh, dari tabel yang ada dulu, terus disalin Terus habis gitu. itu baru Disalin. kata perkataannya. Ya kayak anak TK nulis Iya. huruf abjad gitu. Ya gitu. A, B, C-nya A, B, C gitu. sampai Z itu seperti apa begitu. Itu awal-awalnya. Terus habis itu setelah sudah bisa menuliskan dengan baik, apalagi tantangannya? Selanjutnya mungkin lebih ke kalimat-kalimat ya. Penggunaan kalimat mungkin kata per kata yang mungkin kata yang seringkali ambigu atau mirip gitu. mirip-mirip. Misalnya Seperti E dan E, seperti ke T lah gitu. Ke dan E, ke T itu kan sudah Sudah. sama-sama E tapi bunyinya beda. Nah, itu mana yang harus digunakan dalam aksara itu diperjelas, kita dilatih di sana. Kalau yang huruf yang biasa misalnya E terus nanti ada dicoret ke atas, Iya, ada. itu segi morfologinya udah beda sendiri. Kalau misalnya Beda. E tadi Itu ada namanya diakritik gitu ya, ada Diakritik. tanda baca. Misalkan E atasnya ada kayak coret kanan, coret kiri, atau yang kayak Istilah U papat nggak gitu. sih? Kan Kalau yang bunyinya pepet E itu kan yang E terus atasnya kayak ada Ada lengkung. U kecil gitu. buku kecil. Itu diakritik, itu yang dibaca E. Nanti misal A seperti aksara Hanacaraka yang bunyinya O, ya, itu kan A setengah O, jadi ya. yang diakritiknya itu menggunakan huruf A yang atasnya ada kayak lingkar kecilnya, itu namanya diakritik. Ada juga Jadi- penggunaan D sama DH itu kadang kita beda. ada perdebatan sendiri. Itu yang mesti kita harus teliti banget di Kalau penggunaan. kenapa ada perdebatan, kan bukannya di tabel itu Udah ada. Ada, cuman ketika berhadapan dengan istilah, nah kadang kita kenalnya gini, ada yang kenalnya gitu. Terkadang dari pengucapan. Jadi logat dan pengucapan itu juga berpengaruh di penulisan. Jadi ketika kita mengucapkan satu kata, misal duduk itu kan kalau kita dengar ada yang mendengarnya itu pakai D biasa, ada yang pakai DH. Itu dari sanalah mungkin seringkali ada perbedaan penggunaannya di sana. Akhirnya merujuk ke kamus, jadi kita luas merujuk. akhirnya. Jadi kita tidak hanya berpersepsi, dasarnya dari sini disebutkannya di sini. Itu satu gitu. poin kelebihan juga yang diajarkan sama Mampu, kalau kita berpendapat kita harus merujuk pada literasi yang jelas. Dari mana rujukannya harus jelas gitu. Kita nggak boleh ngawur lah intinya gitu. berarti memanggil gurunya tadi Empu ya? Empu siapa kalau boleh tahu? Banyak ya yang di Kulan Wilis itu ada Empu Teguh yang sering rajin koreksi itu ya. Jadi Korektornya. korektor. Jadi kalau kita banyak soal latihan apapun, sebanyak apapun dikirimkan, kita setor ke sana ya selalu dikoreksi Pasti terus. dikoreksi. Kalaupun kita pengen minta tugas latihan gitu, misalkan dari prasasti apa, terus kita pengen menyalin, terus kita kirimkan lagi ya dikoreksi terus. Dan Kita ada minta absensinya. ada absensinya dari Jumlahnya setiap berapa, gitu. tugas apa saja yang sudah diselesaikan. Misalkan satu prasasti ada berapa lembar gitu, ini yang pertama udah selesai. Nanti berarti kedepannya yang kedua, selanjutnya ketiga, itu bisa ada absensinya untuk rutin. Jadi ada continue gitu. Harus 13 tugas baru bisa disebut lulus. Jadi setiap tugas Dan harus tadi kan selesai. awalnya menulis, kemudian kan membaca juga. Terus membaca, berarti. pada akhirnya membaca juga, akhirnya mengingat juga, lalu berani Membaca huruf-huruf. mendiskusikan. Jadi awal-awal tetap sambil lihat tabel ya. Pasti. Iya pasti. Pasti. Jadi kan ketika setiap orang menulis itu kan pasti sambil membaca kan, otomatis itu Ya. sudah sambil membaca. Jadi makanya orang menulis ini memaksimalkan proses pembelajaran. Jadi sudah otomatis sudah sambil membaca baru ditulis, dihafalkan juga. Jadi ketika sudah lancar menulis, pasti rata-rata orang itu pasti sudah bisa bacanya dan hafal bentuk-bentuk huruf aksaranya gitu. Prasasti pertama yang dibaca apa? Prasasti pertama waktu itu yang untuk soal latihan di kelas itu
namanya kalau nggak salah Prasasti Taji atau apa ya, Aku lupa itu sih. yang dari Ponorogo kalau Ponorogo. tidak salah ya. Banyak ya. Ya. Itu menceritakan apa? Itu salah satu, kalau untuk arti mengartikan, menerjemahkan itu belum diajarkan di kelas awalnya di situ ya. Jadi kita cuman perkiraan itu menceritakan kejadian di wilayah Ponorogonya di masa itu gitu. Itu sekitar 800 berapa gitu lah itu prasastinya, Prasasti Taji. Tapi kan untuk fisiknya, prasasti fisiknya itu kayaknya memang tidak ada di Indonesia, yang kebanyakan dibawa ke Belanda atau kemana lagi lah, banyak lagi. Cuman kita hanya bisa mempelajari dari foto dokumentasinya. Ada juga literasi di perpustakaan Mesir juga ya, kalau nggak salah. Ada di beberapa banyak prasasti kita itu yang tidak ada di tempat asalnya itu. Kita break sebentar karena ada yang mengganggu. Tolong. Ada contoh lain selain prasasti Taji pas kemarin belajar? Contoh lain lagi yang digunakan untuk latihan membaca kemarin itu juga ada prasasti Singasari atau prasasti, biasanya disebut prasasti Gajah Mada. Tapi padahal di dalamnya nggak ada tulisannya gajah. Tapi entah kenapa disebut populernya prasasti Singasari atau Gajah Mada gitu. Berarti dari membaca prasasti kan itu kan kata-kata kuno kan, habis itu pakai kamus lagi ya, diterjemahkan lagi. Itu. Atau dari itu sudah mulai tergambar secara umum ini tentang ini gitu. Atau perlu di kamus? Dari umumnya mungkin dari teman yang pernah mengajak untuk mencari sih ya. Untuk tepatnya kita belum berani memastikan, cuman gambaran-gambaran aja. Itu cuman menceritakannya tentang baktinya Sang Gajah Mada dahulu kepada Raja Singasari terakhir itu. Jadi membangunkan tempat untuk berdoa atau caitya di sana, di wilayah di Singasari. Sekilas seperti itu, dan di sana disebutkan itu namanya bukan Mahapatih Gajah Mada, tapi tertulisnya Mahapatih Empu Mada. Itu. Makanya Anda disebutnya prasasti Gajah Mada tapi nggak ada tulisannya gajah. Berarti kan akhirnya orang yang penasaran menelusuri lagi kapan gajah muncul kan? Ya mungkin untuk di naskah-naskah lain mungkin banyak atau setelah ada itu yang tertulisnya. Tapi untuk di prasasti itu sebutannya seperti itu. Mahapatih Empu Mada, Mahapatih Ri Yawa Dwipa Mandala gitu. Jadi seorang Mahapatih di wilayah Jawa Dwipa atau Dwipa, ya itulah antara Jawa Dwipa, Pulau Jawa gitu, Nusantara. Nah kalau empu-empu tadi, Empu Teguh dan empu yang lain itu apakah memang beliau-beliau punya latar belakang pendidikan di ini atau pegiat dari? Kalau yang saya ketahui sih ada yang berlatar belakang akademisi juga ada, ada yang memang pegiat pelestari dari lama sebelum kami belajar itu sudah mendalaminya gitu. Jadi akhirnya bisa mengajarkan ke kami. Tapi ya banyak yang ada menjadi pembimbing, ya saya menyebutnya pembimbing di dalam grupnya itu. Ada yang dari arkeolog juga yang ketika kita ingin mendalami lebih lanjut lagi tentang yang berkaitan dengan aksara, sejarah dan sebagainya itu, jadi ada lanjutan kelas yang ingin mau seriusnya di mana seperti itu, atau hanya sekedar kita melestarikan saja atau ingin mendalami kesejarahannya dan sebagainya. Nanti di dalam grup itu ada masing-masing yang spesifikasinya, spesialisasinya. Nah kalau Mbak Flo sama Mas Eko sendiri setelah belajar itu lebih tertarik ke bagian mana? Kalau saya itu lebih ke pegiat atau melestarikan dan memperkenalkan ke masyarakat gitu. Karena saya melihat itu
kenapa sih ini peninggalan sejarah yang sangat berharga, tapi kenapa tidak diajarkan di sekolah dan di lingkungan masyarakat kita itu sudah banyak yang tidak mengetahui, bahkan ada yang sama sekali tidak tahu gitu. Jadi kan sangat disayangkan. Eman-eman lah kita. Kadang kita membayangkan kan terenyuh lah. Kita diwarisi sesuatu yang berharga, tapi malah ahli warisnya gak ngerti, gak rumasani lah iku warisane, dan gak dijaga kan. Eman-eman jadi. Dan menurut saya sebenarnya kalau dengan kita membuat komparasi atau perbandingan konsep pendidikan yang di formal sama informal ini sebenarnya sama-sama punya nilai positifnya gitu. Sama-sama mengajarkan attitude juga, sama-sama mengajarkan telaten menulis, membaca, dan tidak melupakan budaya. Jadi kalau seandainya sudah selesai sekolah, sudah tidak menuntut lagi usianya untuk sekolah, kan bisa terus melanjutkan dunia sekolah ya di tempat seperti ini. Gitu sih. Belajar sepanjang hayat. Ya, betul. Namanya belajar kan tidak ada batasan usia. Jadi sampai kapanpun kita tetap belajar. Bahkan juga terinspirasi dari salah satu teman kita yang namanya Mbak Yayu tuh punya mimpi besar sampai kita bisa punya kesempatan kalau kita bisa mengerti tentang ini, kita bisa baca literasi yang ada di perpustakaan Mesir karena itu bernilai tentang sejarah kita sendiri gitu. Ada potensi kita bisa masuk ke sana juga untuk membaca aksara yang ada di sana, koleksinya gitu. Menarik banget sih pokoknya. Nggak dari aksara kita bisa mengerti bahasa lama yang memang jadi bahasa harta benda kita, warisan budaya kita. Dan kita juga bisa mengerti nilai-nilai filosofi zaman dulu yang sebenarnya Soekarno sendiri pun besar dari nilai-nilai Sanskerta yang dia baca gitu. Kayak Pancasila terlahir dari situ, terinspirasi dari kitab-kitab kuno yang baca. Ya. Itu sih. Sudah ada petunjuk dari masa lalu sebenarnya. Kita itu kalau rajin menggali ya. Kalau Bung Karno kan menyampaikan saya menggali gitu kan. Nah, kita kan yang disebut menggali itu menurut pengertian saya salah satunya seperti ini. Menggali pengetahuan warisan dari leluhur. Ya, karena di sana itu akan banyak ditemukan sebuah inspirasi, motivasi dan sebagainya itu akan muncul dari sana. Ada hal-hal yang mungkin tidak terduga, tidak terbayangkan akan tiba-tiba kita temukan. Itu kita tidak akan menyangka-nyangka. Ketika awalnya seperti saya misalkan, dulu ketika awal belajar di aksara itu, saya nggak akan menyangka kalau akan menjadi seperti ini, kegiatan seperti ini, bertemu dengan orang-orang ini, itu tidak ada di bayangan saya. Nah, ketika sudah masuk belajar, tiba-tiba terkoneksi dengan orang-orang yang dulunya itu, misal saya mengagumi, wah, gimana bisa bertemu dengan orang-orang ini. Nah, tahu-tahu ketika masuk belajar di aksara, tiba-tiba ketemu juga, bisa ngobrol dan sebagainya. Itu kan salah satu surprise lah, yang tidak terduga gitu kan. Nah, itu ketika kita mau menggali akan banyak hal-hal yang tidak terduga. Seperti itu di luar prediksi kita gitu. Mungkin kayak orang belum pernah baca buku itu, terus baca buku itu kan ada suatu cerita yang menarik kan, ternyata gini-gini. Nah, apa yang awal-awal Mbak Flo sama Mas Eko temukan setelah mempelajari aksara, ternyata gini ya, ternyata gitu kan. Ada hal yang baru apa dari kehidupan ini? Banyak sih sebenarnya yang kalau hal-hal yang baru yang kita temukan sebenarnya bukan yang baru ya, itu hanya kita baru tahu gitu belum aja. Tahu dan akhirnya baru tahu. Nah, sebenarnya hal yang lama tapi kita hanya baru tahu gitu. Nah, itu banyak dari mulai kesejarahan setiap wilayah, dari kesejarahan era kerajaan, dari kerajaan ini sampai kerajaan selanjutnya dan sebagainya, kemudian berganti kerajaan selanjutnya lagi, itu bisa kita temui dengan mempelajarinya. Salah satunya tadi kayak baru tahu kalau Kelut nama kunonya beda dengan nama sekarang.
Nah, dari nama-nama itu pun banyak juga kita temukan ketika kita mau rajin membaca ya. Seperti salah satunya Candi Penataran itu di Nagara Kertagama disebutkan Palah. Candi Candi Palah. Palah. Candi Palah. Candi Palah. Candi Palah. Dari Candi Palah. Kalau yang menceritakan perjalanannya Hayam Wuruk itu dari Palah ke Luang Wentar itu Candi Sawentar Candi itu Sawentar. namanya sekarang. Jadi sebentar itu di Sawentar itu di Daerah Desa Sawentar. Sawentar Kanigoro. Kanigoro. Ya, Kanigoro. Itu di Kertagama disebutkan Luang Wentar. Sekarang menjadi Sawentar. Nah, kita dengan mempelajari itu kita akan sedikit banyak akan mengetahui Bahwa, nama-nama yang iya. sekarang dipakai itu dulunya Nama- bukan itu atau mungkin ada Malam- pergeseran sedikit gitu. Perkembangan atau enggak sebenarnya. Nah, itulah semakin kita banyak membaca akan banyak yang kita temukan. Sebenarnya itu kan bukan hal baru, tapi karena kita baru saja tahu, baru saja mengetahui gitu. Tapi apakah akhirnya setelah belajar aksara kuno ini semakin banyak membaca atau semakin tertarik di dunia sejarah? Atau memang sebelumnya sudah punya modal untuk sudah suka sejarah duluan, baru ini tambah suka atau gimana? Kalau saya awalnya itu ya kayak gimana, ada rasa kayak pengen gitu lah, kepingin karena apa ya, ketika kita punya aksara tapi di wilayah masyarakat kita itu tidak ada yang bisa menulis dan membacanya, ini kelamaan pasti akan punah gitu kan. Nanti kalau ketika dipelajari oleh misal bahasa lain kemudian dilestarikan di sana, diklaim, kita baru marah-marah. Nah, kita sendiri kan tidak mau melestarikan, kan Kita maunya marah-marah. repot. Marah-marah aja. Jadi dari situlah kita, wah gila, nggak dipelajari mana eman loh. Harus dipelajari, dilestarikan, harus disebarkan luas ke masyarakat kita ben paham nek iki aksarane dhewe gitu. Jadi dari hal sederhana seperti itu sih kita awalnya untuk belajar tuh. Kalau soal kesejarahan dan yang lain-lain itu sebagai lanjutan, kondisional saja. Ikut ya. Ngikut Ikut. aja kemana kita diarahkan, yes kita jalani gitu saja. Tapi sebenarnya saya sendiri pun mau mempelajari aksara ini sendiri bukan karena sebelumnya suka sejarah, tapi memang senang mempelajari sejarah. Tapi lebih kepada pingin ini nostalgia, karena zaman dulu saya masih SD, saya masih kebagian nulis aksara Honu Coroko sampai disuruh berdiri di depan kelas karena nggak bisa, kayak gitu. Itu sesuatu yang menarik buatku. Apalagi saya suka bahasa, gitu sih. Jadi nggak ada pengaruhnya karena suka sejarah, karena pengen nostalgia. Tapi kalau SD sekarang masih ya? Kurang tahu sih. kurang tahu ya. Kayaknya sudah kemarin terakhir ketemu sama salah satu guru, kayaknya bilang udah nggak ada. Kalaupun ada mungkin itu hanya ini dari buku-buku latihan itu aja, kemudian dikasih ke muridnya soalnya begitu. Bahkan mirisnya nama-nama sekarang pun juga lebih ke western untuk pengenalan nama-nama, pembelajaran bahasa. Nama-nama anak. Yang dulu kita adalah ini Budi katanya sudah hilang. Oh iya, iya. Ini Huinsa. Ya sekarang kayak gitu. Princess dan sebagainya. Princess. Tapi kayaknya di entah atau pertemanan saya atau angkatan saya itu yang baru punya anak itu kayak sekarang mulai lagi ke cari buku yang di Sanskerta atau karena mungkin era Huinsa dan siapa ya, Huinsa lanang, kalau cowok siapa biasanya? Kalau cewek Huinsa, kalau cowok Ada ZZ-nya. ya, Z pokoknya ZYL Susah. pokoknya. Sekarang mulai Kayak role mode kembali lagi. kembali lagi ada Role yang mode pakai. seperti Tapi dulu. yang saya belum menemukan bayi-bayi baru ini yang namanya Agus gitu, belum. Jarang banget. Sekarang wayang-wayang Broto itu belum ada. Belum. Bayi namanya Broto. Kliwon aja udah. Kliwon. Sumiati itu, Sri itu belum. Seri padahal itu Nah, artinya bagus ya. di sini ada Sri Hardoko, Sri, beberapa orang ada Sri di sini. Oh, ada. Dan sama yang banyak Tapi itu sudah senior ya? Senior. Sri. Itu yang Mungkin baru-baru. angkatan teman-teman magang nggak ada ya Sri ya.
ada Sri. Apalagi pelafalannya yang biasanya campur, sulit lah untuk buat pegawai imigrasi, pasti sulit mengeja nama-nama kekinian. Kalau nama-nama Jawa itu kan karena di penulisan aksaranya kan tidak ada untuk menuliskan bunyi Z, Z, V, F V. itu kan tidak ada di aksara Jawanya. Kemarin ditemukan juga banyak beberapa pengunjung yang Karena nulis mau nulis dengan namanya. nulis nama dengan namanya yang sekarang itu, oh jadi mereka tahu, oh jadi tidak ada hurufnya yang F, yang Untuk Z. bunyi V, F atau Z itu memang aksaranya tidak ada. Makanya di bahasa Jawa itu sangat, atau bahkan tidak ditemukan bahasa yang menggunakan bunyi F, V atau Z gitu. Makanya Ada Z itu biasanya Arab, ada Z, Arab, Z. ada pengaruh dari itu. F itu lebih ke bahasa. Western deh, Barat, Barat V. atau Latin. Kalau dari sebelum Sanskerta itu sebenarnya ada bahasa-bahasa yang malah menggunakan V, Veda, Veda Tama atau Oh, kalau Buddhis, iya, ya, oh iya. secara Buddhisnya. Itu di naskah-naskahnya itu lebih ke V. Kalau V itu aku kenalnya di aksara Sanskerta yang Dewanagari. Ya, ada. Ada Kalau yang tadi yang negara Kertagama udah baca ya? sekilas sudah. Seberapa tebal loh negara Kertagama itu? Aku belum pernah baca. Kalau negara Kertagama itu banyak versi ya sekarang banyak itu. versi ya? Yang dicetakan baru itu sudah ada pakai Latin, cuman bahasa Jawa kuno cuman pakai Latin dan terjemahannya juga sudah ada. Berapa Itu halaman? sudah banyak yang Tebel ya? Aku ya, sekitar kayak tebel-tebel deh terkait itu. hampir sekitar 400 sampai Mau 400-an halaman. sekitar itulah. Kitab-kitab pada umumnya. Itu negara Kertagama banyak kok, kita bisa menemuinya kopian atau cetakan-cetakan baru yang dirujuk dari naskah sebelumnya, itu sudah banyak. Bahkan para raton juga sudah ada. Kemarin yang dari Bu Heri Purwanto, Ya, yang salah satunya yang membuat Yang tabel paling- aksara ini, beliau juga menulis para raton yang dirujuk dari kitab sebelumnya juga dan diberi penjelasan, bahkan terjemahannya dan beberapa ada tambahan lagi yang beliau temukan, sudah bisa kita temui. Jadi tergantung kita mau membaca atau tidak gitu aja. Sudah ada, semua bisa dicari, mudah ditemukan. Tadi Mbak Flo bawa buku dari prasasti ke prasasti, itu berarti kayak perjalanan Nggih, perjalanan. Iya, pengantar Pengantar untuk Alkitab membaca. Jawa kuno. Nah, ini beliau yang menuliskan juga salah satu pembimbing di grup Kulon Wilis juga. dan yang ikut kelas dapat ini. Ini enggak semuanya. Semuanya. Hanya yang gimana ya, kita seleksinya itu dari seberapa besar niat kemauannya dari anggota. Seleksi alam ini. Ya, dan tergantung keriduan dari empunya sendiri. Karena memang merasa bahwa ilmu yang beliau sampaikan itu juga mahal dan berharga juga. Kadang dilihat dulu muridnya yang mau Seberapa dikasih ini serius. seberapa serius atau cuman buat sekedar mengisi aja gitu. Berarti standar kelulusan itu apakah kehadiran itu kan salah satu standar. Kemudian kedua, apakah tugasnya nilainya bagus, itu sudah cukup atau Yang penting ngumpulin tugas. ngumpulin tugasnya? Paling itu Salah satu kriteria Ya. bahwa kamu niat. Iya, Iya. karena kalau ngumpulin tugas berarti hadir. berarti serius untuk belajar, Jadi, mau menyimak mengerjakan materinya. gitu. Kalau kehadiran kan tidak bisa Karena sebagai itu ini fleksibel. fleksibel waktunya. Kan misal di hari Senin malam kita diberikan materi, terus untuk membaca kan kita tidak harus di waktu itu juga. Misal besok pagi, besok siang baru kita baca. Oh ternyata ada tugasnya ini, nanti pertemuan di depan kita kerjakan gitu kan. Itu fleksibel. Jadi yang penting apa tugas yang diberikan kita selesaikan. Kita selesaikan dulu, masalah bener rendahnya itu Itu masih urusan belakang. diapresiasi. Yang penting ada niat mau gitu, mau dan serius. Kalau di grup WA Kawi Counter sekarang berapa orang?
sedikit di ya. grup Komentar itu masih hanya ini panitia acara kemarin sekitar 6 orang termasuk 6 orang. Mbak Yayu yang di Di Hong Kong Hong Kong. itu. Oh itu masuk ini Ya, grup. masuk. Karena Mbak Yayu kan juga dari wilayah Blitar, orang Blitar juga, jadi kemarin itu membentuk tim di Blitar itu ya kita yang berdomisili di Blitar, kita satukan, ayo kita gelar acara peringatan ini gitu, baru terbentuk juga grupnya itu, kepanitiaan. Kemarin juga diapresiasi sama salah satu penulis Blitar yang punya buku tentang Lodoyo. Kemarin juga hadir Mas Ferry. Mas Ferry Riandika itu, Iya, Ferry yang Riandika. biasanya di memberikan narasi di The Travel itu. Lodoyo cukup banyak muncul di babat-babat Ya. itu di luar mungkin Lodaya. sudah terkenal ya, Lodoyo, Pelingi itu salah satu, Kanigoro mungkin juga daerah-daerah sing Kanigoro itu kayaknya belum nemu sih. belum ya. Lodoyo yang pasti ya. Kalau yang sudah saya pernah baca itu di Lodaya, karena di Alas, negara Kertagama perjalanannya Prabu Hayam Wuruk itu kan meliputi Lodaya juga. Terus Kalau zaman dulu kayak tempat situ kan juga memang jadi salah satu tempat persinggahan juga dan dilewati juga. dari Lodaya. Kalau aku ketemunya ada buku namanya Kisah Berang Wetan. Nah itu Pernah dengar. muncul Lodoyo, kalau nggak salah artinya hutan yang ada macanya, pokoknya antara itulah, ada hutan lebat terus ada macanya, karena rumah saya kan Katembangan kan, itu kan lewati Ya. kalau mau ke Lodoyo kan lewati Alas itu. Harus beda Saya kan gitu. ketemu di itu namanya Kisah Berang Wetan, menceritakan daerah-daerah Ponorogo, Pacitan, macam itu lah. Secara pecut juga itu. Nah untuk misalnya ada teman-teman yang menonton kemudian tertarik ingin belajar atau bergabung dengan komunitas, gimana caranya? Bisa, nanti bisa menghubungi saya atau Mbak Flo. Atau hubungi sampean nanti juga ke saya. Teman-teman juga bisa nanti disambungkan. Sementara kita belum ada media sosial secara ininya masih. Secara resminya belum terbentuk. Nah setelah kemarin kumpul akhirnya bisa melapak, itu kira-kira ada angan-angan apa, bikin program apa berikutnya? Kalau kedepannya dari saya lebih ke ini sih, kegiatan rutinnya saja. Kita membutuhkan konsistensi, kekompakan dahulu. Jadi kerjasama tim ini terbentuk dahulu, baru nanti untuk perkembangannya mau seperti apa bentuknya tinggal jalan aja. Yang penting utamanya kerjasama tim. Kompak Itu dulu, dulu. kita bentuk dulu. Harapanku juga kita bisa konsistensi, minimal sebulan sekali kita bisa melapak terus gitu. Sebagai giat memperkenalkan Memperkenalkan masyarakat secara itu. luas. Nah sebulan sekali melapak, apakah ada yang rutinnya yang lain, misalnya ngumpul bareng seminggu sekali atau di lapangan itu? Ya, itu Niatnya. kondisional saja Kondisional kayaknya. banget Kalau sih, misal soalnya. kita kan masing-masing punya kesibukan Iya. ya, jadi Hidup sering kehidupan kali kita sendiri-sendiri. itu misalnya ayo seminggu ketemu di sini, kadang ada pas yang repot. Jadi untuk bertemu kita fleksibel aja, mungkin misal pas sama-sama ada waktu pengen ngopi berdua bertiga, yang ada waktu, nah yang enggak ya enggak ada, enggak apa-apa gitu kan. Itu fleksibel saja. Cuman untuk kekompakan kerja tim itu kan bisa dibentuk semakin sering kita berkegiatan bareng. Itu akan perlahan-lahan nanti terbentuk. Terus kalau mau gabung pun nggak usah mikirnya gabung atau enggak, pasti diterima. Pasti Cuman diterima. kalau pengen belajar ayo gitu. Karena kuncinya kan sebenarnya kita belajar bareng KW Komentar ini salah satu wadahnya aja. Kapan aja 24 jam langsung WA nggak apa-apa, nggak ada syarat, nggak ada HTM. Berarti ini belum ada tanggal pasti setelah ini mau melapaknya kapan, belum ada. belum diputuskan. Tapi insya Allah semoga bisa. Dan harapannya ya bisa berkembang lebih tinggi lagi. Tidak cuman melapak, mungkin kita bisa juga bikin kelas atau kita bikin event seru-seruan. Nah kalau yang Kulon Wilis tadi sekarang masih buka kelas terus? Masih. Nah ini kebetulan mau buka kelas ya. Mungkin Sudah bisa mulai kemarin tanggal 10 itu sudah dimulai di- kelasnya yang ke angkatan ke 28. 8. Berarti rata-rata dalam setahun itu berapa angkatan? Setahun bisa 11, bisa 12. Karena mungkin dari kelas 1 ke selanjutnya itu
mungkin ada jeda waktu itu untuk 1 tahun bisa 11, bisa 10, tergantung kondisi tim pengajarnya. Berarti itu bisa dibuat di medsos, ada medsosnya? Ada Di Instagramnya bisa dicek di Kuluan Wilis bagi teman-teman yang mau belajar. Kalau mengenal dari medianya bisa dilihat ya. Dari kegiatan teman-teman kemarin untuk peringatan aksara juga di post di sana juga. Nanti misal pengen menyimak keseruan di kota-kota lain bisa dilihat di Instagramnya itu. Menyimak lagi keseruannya kita kemarin juga alhamdulillah direspon dengan teman-teman media. Kemarin habis dari Radar juga, dari Denpasar Update juga ada, dari Blitar Terkini juga ada. Alhamdulillah sih kita direspon banyak pihak, nggak cuman pengunjung tapi dari teman-teman jurnalis juga tertarik nge-up kita. Karena ya unik, nggak ada yang lain. Di Blitar baru ini ya. Sebenarnya ya di Blitar itu banyak yang banyak memahami aksara Kawi, cuman untuk yang pegiat berkumpul untuk menyebarkan itu masih ada kok. Ada. Sebelumnya saya ketemu dengan teman-teman Kuluan Wilis itu, saya sempat ikut zaman, mungkin kalau kenal dengan almarhum Leher, beliau dulu sering kesini ya. Beliau selama masih sebelum beliau meninggal itu kita jadwal waktu masa pemilu presiden kalau nggak salah Pak Jokowi kemarin itu buka kelas ya, gurunya ada namanya Ampu Wisnu sama Ampu Andri di rumahnya Leir. Dia di rumah beliau buka kelas tentang Jawa kuno. Saya belajar di situ, tapi karena beliau sudah tidak ada jadinya berhenti. Terus kebetulan kenal sama Mbak Yayu, sama-sama di satu perguruan silat. Akhirnya saya diperkenalkan sama Kuluan Wilis itu. Ya, sebelum lupa sih, atau saya ketemu di situnya. Sebelum pandemi juga sempat ada kelas pengenalan aksara itu di Candi Sawentar yang diajarkan juga sama Mas Andri sama Mas Andri. Iya. Saya juga ketemu sama salah satu empu yang ada di Kuluan Wilis namanya Mbak Adi. Itu kita sempat bedah yang ada di prasasti di depannya alun-alun di pendoponya kabupaten ya, di situ itu juga ada korannya juga. Giat acara ke sana gitu. Baru saya gabung di Kuluan Wilis. Sebenarnya banyak orang Blitar yang masih melestarikan karena kalau Blitar itu sendiri pun kabupaten itu menyimpan banyak sekali prasasti ya. Ada banyak candi, ada candi. Jadi banyak. Cuman teman-teman itu lebih ke pergerakan diam by silent. Salah satu kelemahan untuk berhati-hati dengan literasi ya seperti ini. Takut untuk menyuarakan, takutnya salah yang disuarakan. Takutnya dibully netizen. Betul. Netizen yang tidak budiman. Nah itulah, karena itu kami juga mungkin juga sedikit banyak membatasi lah, di mana ranah kita hanya sebagai pegiat gitu, pegiat untuk melestarikan, untuk kesejarahan biar serahkan pada ahlinya gitu aja. Betul. Ya berarti itu tadi teman-teman, kalau misalnya mau belajar lebih takutnya kalau yang kurikulum pasti tadi ya ikut kelasnya Wilis sementara yang sudah tertata di situ. Tapi kalau mau belajar di lapak-lapak bisa secara lebih fleksibel. Bisa kontak kami dengan teman-teman, ketemu mau ikut pas ada kegiatan atau pas ngobrol, pengen pas santai kita ngobrol ketemu boleh. Misal pengen gabung ke komunitas boleh, nanti kita siapkan ruang atau mungkin dari perpustakaan juga mau membuka kelas, kita siap untuk membantu. Kita membuka pintu agar diisi kelasnya. Sebenarnya kalau di Perpus sendiri sangat terbuka untuk kegiatan literasi ya, apalagi kemarin hal yang baru bagi kami untuk bekerjasama dengan komunitas yang bergerak di keaksaraan itu kan cukup menarik. Jadinya walaupun memang belum difasilitasi di kelas yang proper, tapi dengan gelaran kloso itu fasilitas yang paling enak ya dari mana. Itu sebenarnya gimana, kita dibikin senyaman mungkin kita tidak harus terlalu formal atau selalu gimana kan, senyaman mungkin lah. Bagaimana orang nongkrong itu nyamannya seperti apa, kita bentuk ke seperti itu aja. Jadi misal orang mampir merasa nyaman dengan kondisi seperti apa, kita umumnya gitu aja.
Ya kayak prinsip nyampu sih, have fun dulu, enjoy dulu. Iya. baru Yang penting belajar. kita nyaman, ada kemauan, ada niat. Nah, di sanalah akan ada pertumbuhan, perkembangan. Cintai dulu. Karena berarti yo ada cemilannya itu udah kayak nikmat banget yang kemarin. Nikmat Ya banget. kayak misal Jadi kita konsep lihat pikniknya Ya, dapat. pikniknya. Nah, kalau kita lihat tempat nongkrong-nongkrong anak-anak muda sekarang di pinggir jalan kan situ juga kayak gitu juga kan. Ya. Dan- Cuma di tikar ada meja gitu aja. Terus nggak terlalu mengganggu pemandangan orang karena kesannya kita tidak terlalu formal Ya. akhirnya. Terkadang malah yang formal membuat orang Malas, ragu-ragu. ya. Jadi ini kan, dan apalagi di hari Minggu, jadi Iya. edukasinya itu sembari kita jalan-jalan, piknik kayak gitu sih. Nah, Jadi kan wisata. kalau tadi kan namanya belajar aksara, belajar bahasa, kan kalau nggak dibiasakan kan ya nggak nyantol ya. Ya betul. Dan apakah Mbak Flo dan Mas Eko itu setiap hari selalu menyempatkan waktu untuk entah menulis atau membaca tentang aksara ini? Itu ketika awal kita belajar memang kalau yang saya jalani dulu memang seperti itu. Minimal ada jeda 2 hari tidak menulis itu sudah lama banget tidak menulis gitu rasanya ya. Karena kita melatih untuk setiap hari menulis. Apalagi dari waktu saya belajar itu ada satu metode khusus yang saya gunakan itu 1 hari 1 lembar 1 halaman kertas itu saya menulis. Jadi misalkan 1 aksara 1 lembar 1 halaman itu, kemudian halaman berikutnya aksara berikutnya. Nah itu sampai selesai 1 buku penuh itu cuman 1 lembar 1 aksara, 1 lembar 1 aksara gitu aja. Terus ada metode latihan lagi menulis nama sendiri. Nah setiap hari itu Sampai mual. 1 hari harus menuliskan nama sendiri di 1 halaman buku. Jadi sampai selesai 1 buku itu sudah ya lumayan lah untuk kita misal mengenang lagi, oh ini masa belajar waktu itu. Nanti akan ada rasa-rasa yang ya bahagia juga, senang juga ada. Waktu dulu wah tulisan saya kok seperti ini ya, kayak gitu bisa menertawakan diri sendiri karena Nostalgianya. lucu gitu. Mbak Flo Nggak gimana? nyangka. Kalau versi saya kan saya juga ibu rumah tangga dan anak saya masih aktif-aktifnya. Jadi setidaknya kita tidak pernah lepas dari huruf itu, aksara itu, sekalipun kita cuma ngelihat. Kadang di chat itu banyak kan yang pakai aksara, tapi lebih kecarakan sih kalau saya. Jadi nggak lupa gitu. Banyak juga yang Kalau buat nggak- stiker-stiker gitu. Iya, apalagi stiker-stiker. Kalau misalnya tidak sempat menulis, setidaknya jangan pernah lupa untuk melihat tulisannya. Itu sih. Nggak sampai masang figura di rumah. Oh enggak. belum Belum. sampai. Pengen sih, pengen banget. Saya terinspirasi dari nenek saya. Ini tips banget ini. Memang benar-benar kenyataan. Salah satu tips untuk buat apalagi yang sudah punya nenek-nenek nih atau kakek-kakek yang sudah sepuh, biar mereka tetap awet muda. Kalau mereka punya hobi nulis, itu pasti tetap sehat. Seperti nenek saya tetap sehat karena punya sekalipun cuman selembar, walaupun nulis apapun, apalagi tulisannya berbobot, itu bisa tetap awet umur dan sehat loh. Mungkin itu salah satu Makanya- metode untuk refreshing Iya. ya. Ini Orang-orang menjadi yang sudah sebuah lanjut motivasi, usia. menjadi motivasi untuk kenapa sih kita harus menggiatkan kegiatan aksara, karena tidak hanya untuk menambah kepintaran, tetap menumbuhkan kecintaan kita ke arifan lokal, terus tahu sejarah, tapi juga untuk menambah usia. Menyehatkan jiwa. Ya, dan metode ini sudah dipakai sama orang Sudah barat dipakai. dari dulu. Terapi jiwa. Terapi otaknya Terapi secara jiwa. menulis sama dengan mengingat, membaca, jadi terus bergerak otaknya, akhirnya sehat. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya? Bagaimana cara membuat stiker aksara? Bisa kalau Bisa. misal untuk penulisan digital pun sebenarnya sudah bisa. Wah, Cuman bisa ya? Cara kan ada keywordnya kan juga ada sudah metodenya yang mungkin tidak semuanya memahami karena kalau kita tidak paham dengan aksaranya pun kita mau menulis apa yang ditulis kan juga nggak jelas jadinya. Makanya mungkin kalau kita teman-teman udah memahami aksara baru kita menggunakan digital aksara itu bisa sesuai dengan apa yang mau ditulis gitu. Jadi lucu dan unik kayak di grup
WA-nya keluar tuh. Mm-mm. Kalau biasa kita Latin itu aksara Jawa pakainya. Sebenarnya ngetik biasa kayak chat WhatsApp itu menulis itu bentuknya aksara kuno pun sudah ada. Cuman tapi kalau kita nggak memahami kan percuma juga. Gitu. Iya. Kadang juga ada ditulis terus difoto, dikirim ke ada grup juga. gitu ada. Oke, terima kasih Mbak Bro dan Mas Yoga, kita sudah tepat 1 jam. Iya. Nggak terasa 1 jam. Terima kasih sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Semoga KW Kawentar tetap eksis dan Amin. banyak teman-teman yang bergabung lah untuk melestarikan aksara Nusantara. Sarda kamu? Saya aja pas pelajaran bahasa Jawa saya sering tapi untuk mempelajari yang lalu-lalu itu saya suka. Iya betul. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah hadir di sini. Terima kasih penonton yang sudah menyimak episode kali ini bersama Komunitas Kawentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.